Rumah konsep Jepang terbaru karya Atelier Riri. Hanya 5 menit ke stasiun kereta api dan juga pintu tol. Harganya mulai 1,8 miliaran. Ayo kita gali lebih dalam. Selamat datang di Magenta Residence Bintaro. Hari ini kita akan mereview nih salah satu perumahan terbaru dan paling keren yang konsepnya itu Jepang, yang dimana didesain langsung oleh salah satu arsitek terbaik di Indonesia, yaitu Atelier Riri. Sebelum kita lihat ke dalam rumahnya, seperti biasa saya mau bahas beberapa hal yang penting banget nih yang perlu Anda ketahui mengenai rumah dan kawasan dari Magenta Residence ini. Pertama, akses dan lokasi yang luar biasa bagusnya minta ampun. Kenapa? Karena nanti di akhir kita akan tes akses ya, seperti biasa ke beberapa fasilitas penting dan umum yang ada di sekitar sini. Itu Anda kalau mau ke pintu tol, ke stasiun kereta api, atau Anda mau ke mall atau ke pusat kuliner yang ada di sekitaran Bintaro, itu jaraknya Anda tempuh dalam waktu sekitar paling lama itu 10-15 menit. Dan ke pintu tol itu hanya butuh sekitar 4,5 menit, bahkan 5 menit ke stasiun Jurangmangu. Belum kita bahas lebih dalam lagi nih, ada satu lagi yang Anda perlu ketahui. Anda bisa dapat hunian sebagus dan sekeren ini dengan harga mulai dari 1,8 miliaran. Tadi kita udah bahas nih, fasilitas yang ada di sekitar dari kawasannya itu bagus banget. Nah, di dalamnya juga tidak ketinggalan nih. Banyak sekali fasilitas penting seperti ada playground, ada juga nanti ada clubhouse, ada kolam renangnya, dan ada banyak spot yang bisa dimanfaatkan kalau Anda tinggal di sini. Oke, sekarang kita bahas mulai dari tampak depannya ya. Ini kalau lihat dari depan dikombinasi dengan kayu-kayu ya, dengan desain-desain seperti ala-ala Jepang. Ini salah satu konsep yang menurut saya oke banget. Nah, ini baru dari tampak luarnya aja. Di luarnya itu terdapat carport mobil dan masih ada sedikit taman di depan. Dan kita sekarang akan lihat ke dalam ada apa aja sih yang bisa kita lihat di lantai 1 dan di lantai 2-nya. Yuk. Wah, rumahnya nyaman banget. Begitu masuk, di sini ada satu ruangan keluarga yang cukup besar dan di sebelahnya langsung terkoneksi dengan ruang makan. Dan di sebelah sini ada satu area dapur nih yang cukup oke sih buat saya segini. Dari area dapur kita lanjut ke belakang. Di sini ada satu area taman ya. Nanti bisa jadikan taman di sini, mau Anda jadikan untuk kolam ikan atau kolam renang yang kecil untuk anak Anda misalkan main masih kecil tuh bisa. Sebelah sananya langsung ada satu service area. Dan ini saya suka banget sih dengan inspirasinya, cantik banget ya untuk service areanya. Didominasi dengan warna putih, ini bisa jadi inspirasi ketika Anda beli rumah ini. Dan ini salah satu yang menurut saya penting. Kenapa? Karena banyak sekali orang beli rumah, mereka kan akan memikirkan bagaimana caranya untuk cuci dan lain-lainnya. Jadi supaya rumahnya sudah bagus nih, konsepnya udah keren banget, konsep Jepang Skandinavian, kan kurang etis ya kalau kita jemur di depan rumah. Nah, di sini sudah ada service area dan juga di sini bisa dijadikan untuk ruang untuk menjemur. Oke, dari sini kita lanjut ya ke lantai 2. Sebelum kita ke lantai 2, di sini ada satu kamar mandi ya yang bisa diperuntukkan untuk tamu ataupun ketika Anda lagi kumpul nih sama keluarga, nggak perlu naik ke atas. Saya mau jelasin dulu nih. Anda bisa punya rumah secantik dan sekeren ini di lokasi yang sangat strategis, jaraknya ke tol itu cuma 5 menit. Anda mau ke mall besar juga cuma 5 menit. Dengan harga yang menurut saya masih cukup terjangkau, masih sekitaran 1,8 miliaran. Dan ini masih harga launching, jadi stoknya juga tidak banyak. Limited banget, cuma ada sekitar 22 unit di tahap 1 dan di tahap 2-nya itu juga nggak akan banyak. Jadi buat Anda yang suka rumah ini, pastikan tonton sampai habis, karena nanti kita akan tes aksesnya dari sini ke mall dan juga pintu tol. Di atas ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Sekarang kita lihat yuk ke atas. Oke, sekarang kita sudah sampai di lantai 2. Nah, di sini ada apa aja? Ketika naik, langsung ada satu kamar di sebelah kanan saya. Ini juga ada satu kamar lagi. Dan di sebelah sini ada satu kamar mandi dan juga kamar utamanya di sebelah sini. Di sebelah sini nanti kita akan bahas ya, ada satu working space yang bisa dimanfaatkan untuk area belajar, kerja, atau area tambahan di rumah di lantai 2 ini.
Oke, sekarang kita lihat ke kamar yang pertama ya. Ini dia kamar yang pertama di lantai 2. Bisa Anda jadikan untuk kamar anak, ruang hobi, ataupun area untuk bekerja. Dan ini juga masih dapat view ke arah taman yang ada di lantai 1. Oke, lanjut yuk kita lihat kamar yang kedua. Oke, sekarang kita sudah di kamar yang kedua di lantai 2. Ini bisa Anda jadikan juga untuk kamar anak, atau misalkan Anda butuh area khusus lagi untuk tambahan di rumah ini. Ini kalau Anda plongin, ini jadi nggak ada ini ya. Jadi pas naik itu ada satu ruangan, ini bisa Anda jadikan untuk ruang keluarga yang kedua. Jadi multifungsi room bisa Anda gunakan di sini. Sekarang kita lanjut ke kamar utamanya yang ada di sebelah sana. Yuk. Tapi sebelum kita masuk ke kamarnya, di sebelah sini kita lihat ya, ada satu area working space, atau ini bisa Anda jadikan untuk storage ya. Jadi buat lemari, Anda misalkan butuh tambahan untuk taruh pajangan, foto-foto keluarga, berlibur dengan keluarga, foto taruh sini. Jadi ketika naik ke atas tuh Anda punya satu tempat yang bisa Anda jadikan untuk spot khusus ketika Anda ingin naruh barang atau apapun di sebelah sini. Dan ini ada satu kamar mandi ya, dan kamar mandi cukup besar, bukannya sekedar-sekedar ya, untuk kamar yang pertama dan kamar yang kedua. Dan ini bagus banget, saya suka banget dengan konsepnya. Dan sekarang kita akan masuk di kamar utamanya. Yuk. Wah, kamar utamanya nyaman dan juga besar. Selain kamar besar dan juga nyaman, di sini masih dapat satu area lagi di sebelah sini untuk di sini bagus banget. Kamar utamanya itu punya kamar mandi sendiri. Nanti kita akan lihat sebesar apa kamar mandinya, dan masih ada satu ruangan di sini yang bisa dijadikan untuk walk-in closet. Nah, satu lagi yang saya suka di kamar ini adalah kacanya besar-besar yang membuat pencahayaan dan sirkulasi udara di kamar ini otomatis ikutan bagus. Nih, Anda bayangin ya, bangun tidur, Anda buka kacanya, wah, seger banget pastinya. Karena ini salah satu rumah yang menurut saya pribadi punya akses dan juga lokasi yang luar biasa bagusnya. Anda kalau mau ke tol, tolnya ini bisa ada dua ya. Ada tol yang buat ke Serpong, ada juga tol yang untuk ke Jakarta. Jadi Anda yang kerja di daerah sana tuh gampang, nggak perlu khawatir soal akses. Mas, tapi kalau saya perginya naik kendaraan umum, naik kereta, tenang aja. Dari sini pun kedengaran stasiun Jurangmangu untuk kereta berlalu lalang ya. Jadi jaraknya mungkin sekitar 5-10 menit Anda sudah sampai ke stasiun Jurangmangu. Mau ke mall, mau ke coffee shop, mau ke pusat kuliner, mau ke supermarket, semua sudah tersedia di sekitaran dari sini. Dan karena ini masih launching, jadi tahap 1 hanya dibuka 22 unit saja. Jadi ya dulu-duluan aja siapapun yang bisa dapat hunian secantik ini yang ada di daerah selatan Jakarta. Oke, kita udah beres nih bahas rumahnya lantai 1 dan lantai 2. Setelah ini kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih, yaitu bahas harga, cara bayar, dan juga tes aksesnya. Oke, sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, dan juga hitung-hitungannya. Nah, untuk unit di Magenta Residence ini ada dua tipe ya, tapi yang kita bahas kali ini adalah untuk yang tipe 6. Itu ada 3 cara bayar. Yang pertama adalah cash keras, yang kedua cash bertahap atau installment ke developer, dan yang ketiga adalah KPR. Kita mulai dengan cash keras ya. Untuk tipe 6 yang tadi kita review, tipe standarnya adalah 1.820.000.000 rupiah. Ini harga khusus launching ya. Dan yang kedua adalah cash bertahap, itu ada 12, 18, hingga 24 kali. Kita akan ambil contoh yang 24 kali, harganya 1.995.000.000 rupiah. Dan cicilan per bulannya sekitar 78.065.217 rupiah. Dan yang terakhir adalah KPR. Untuk KPR ini ada dua cara ya, ada dua pilihan opsi dengan DP 10%, itu 4 kali cicil DP, dan yang kedua adalah 20% dengan 6 kali cicil DP. Oke, kita akan ambil salah satu contoh yang 10% dengan 4 kali cicil DP. Harganya 2.039.000.000 rupiah. Kita akan asumsikan dengan bunga 6%, tenornya 15 dan 20 tahun. Untuk yang 15 tahun, cicilan per bulannya kurang lebih sekitar 15.485.617 rupiah. Dan yang 20 tahun, 13.147.226 rupiah. Jadi itu dia 3 cara bayar untuk di Magenta Residence ini yang tipe 6. Dan tadi harga yang saya sebutkan adalah harga khusus promo launching hingga bulan Maret ini. Buat Anda yang mau lihat langsung rumahnya atau tanya lebih detail cara-cara hitungannya, skemanya seperti apa, caranya gampang banget ya. Langsung aja klik link di deskripsi ya. Dan Anda tidak perlu khawatir, nggak perlu takut, siapapun yang dapat info dari Famesset akan dibantu dengan semaksimal mungkin dan tidak akan dikejar-kejar. Kita udah beres nih untuk bahas harga dan cara bayarnya. Sekarang kita akan masuk ke tes akses.
Oke, sekarang kita akan tes akses dari Magenta Residence ini ke mall dan juga pintu tol terdekat. Kira-kira berapa menit ya? Oke, kita langsung aja nyalakan timernya. 3, 2, 1, let's go. Oke, kita udah sampai nih di Mall Bintaro Jaya Exchange. Itu Anda lihat ya, waktunya kurang dari 3 menit kita sudah sampai ke Mall Bintaro Exchange. Oke, kita udah sampai nih di pintu tol Serpong. Anda lihat ya, itu ke kanan Anda sudah masuk ke pintu tol. Dan waktu yang kita tempuh kurang lebih sekitar 4,5 menit. Kita udah sampai ke pintu tol Serpong. Ini, kalau kita ke kiri itu ke arah stasiun Jurangmangu. Lanjut dari pintu tol, tinggal lurus sedikit, itu sampai ke stasiun Jurangmangu. Kita lihat nih, waktunya sekitar 5 menit saja dari Magenta Residence. Akhirnya kita udah beres nih, tes akses dari Magenta Residence menuju ke beberapa fasilitas penting yang ada di sekitarnya. Pertama tadi kita sampai ke mall ya, itu kita ke Bintaro Exchange, itu sekitar 3 menit. Lalu lanjut lagi kita ke pintu tol Serpong, itu sekitar 4,5 menit. Dan terakhir nih, kita ke stasiun Jurangmangu, itu 5 menit kita udah sampai. Jadi kebayang ya, kalau Anda mau kemana-mana itu gampangnya minta ampun. Anda mau yang kerjanya naik kereta, butuh akses tol, itu gampang banget untuk dijangkau. Belum lagi kalau Anda misalkan mau ajak keluarga liburan, mau main di Transpark Bintaro ada, Anda mau ke Bintaro Exchange juga ada, jadi banyak sekali. Dan kita lihat lagi nih, biar Anda masih ingat ya, semua itu ditempuh tadi 3 tempat itu kurang dari 5 menit. Ini maksimal 5 menit di stasiun Jurangmangu. Setiap properti ada jodohnya. Semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih review rumahnya, bahas harga dan juga aksesnya. Buat Anda nih yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget. Langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari Fam Estate. Dan jangan lupa juga nih, share video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari-cari rumah. Terakhir, buat Anda yang ingin mendapatkan update berbagai hal mengenai dunia properti, caranya gampang banget. Silahkan follow Instagram dan TikTok kami di fam.estate. Itu aja dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.